Kami dorong sampai Tuhan Yesus balik kembali. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Engkau teramat baik, sungguh baik. Untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh ya, Sipina larabaya, sandara larabaya, larabaya, larabaya. Dia larabaya, larabaya, larabaya. Dia larabaya, sandara larabaya, sandara larabaya, larabaya. Dia larabaya, larabaya. Oh ya larabaya, sandara larabaya, larabaya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Sungguh kebaikan-Mu, sungguh kasih setiamu Tuhan. Secara manusia kami menghadapi tekanan yang begitu berat. Ada persoalan yang sedang kami hadapi Tuhan. Tapi hari ini kami diperhadapkan kepada pilihan. Kami mau mengeluh, boleh. Tapi kalau kami mau memuji Tuhan, Tuhan pasti berikan kekuatan baru bagi kami. Hamba-Mu Tuhan mengakui dengan segenap hati kalau semua ini hanya karena kebaikan Tuhan, sehingga kami bisa hidup sampai dengan saat ini Tuhan. Engkau perhatikan setiap jemaat-Mu yang hadir pagi ini Tuhan. Banyak beban, banyak perasaan yang mungkin campur aduk di dalam pikirannya. Hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan memberikan penghiburan. Kalau saat ini engkau mendengarkan, engkau mau merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menghiburkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang membawa seluruh kehidupan kami. Kami mau mendengarkan apa yang menjadi pesan-pesan-Mu buat kami, sebab kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Sebab kami percaya Engkau adalah firman yang hidup. Orang-orang yang mau mendengarkan firman-Mu, Engkau pasti berikan penghiburan. Bahkan orang-orang yang mau melakukan kebenaran daripada firman Tuhan, Engkau bekerja. Sehingga apa saja yang kami minta, ketika kami memintanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pasti akan menjawab setiap doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Kami hanya bisa bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan baik, sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau mungkin terlalu banyak waktu kami hanya berharap kepada dunia ini. Kalau di dalam pikiran kami berpikir jawaban ada di dunia ini. Tapi kami mau kembali Tuhan untuk bergantung dan berharap hanya sama Tuhan. Kami nggak mengandalkan kekuatan kami sendiri, karena kami sadar kekuatan kami semuanya berasal dari Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang menggembalakan di gereja ini Tuhan. Tambahkan hikmat, tambahkan sukacita, tambahkan semua yang dia butuhkan Tuhan, untuk menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan baik, Kau sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus
Semua kita yang siap diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Saya bersuka cita pagi ini boleh hadir di tempat ini bersama-sama dengan kita di GBI Tabga ya. Ini pertama sekali saya melayani di tempat ini dan saya berterima kasih buat Pak Pendeta yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk membawa berkat ya, dan saya percaya berkat itu dari Tuhan. Nah, itu sebabnya saya merasa sukacita hari ini karena Tuhan baik ya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dari sini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Sekali lagi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Yesus, Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Berapa banyak yang saat ini boleh merasakan sukacita dari Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Sebab kalau kita mengandalkan sukacita dari dunia, nggak ada alasan kita sukacita sekarang. Nggak ada. Kita nggak punya alasan buat gembira kalau kita melihat keadaan rumah kita yang kena banjir. Kita nggak ada alasan kita bisa gembira kalau melihat barang-barang kita yang mungkin akibat daripada banjir itu kemudian udah pada rusak ya. Kita nggak punya alasan untuk gembira sekarang kalau kita berpikir gimana nanti mengganti, memperbaiki barang-barang yang rusak gitu ya. Tapi saya percaya kita punya alasan bersukacita karena kita tahu Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus pasti cukupkan segala sesuatu. Tuhan Yesus pasti berikan yang terbaik dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sebagian menatap saya dan berkata, gimana maksudnya ya? Tapi puji Tuhan. Nah, saya di sini, nama saya Dr. Joseph Sibarani dan saya spesialis penyakit dalam. Terima kasih buat Pak Pendeta. Kita pertama sekali berjumpa dulu di kampus di No Mansion, dan dulu memang kita buat pelayanan buat mahasiswa dan kita mengundang Pak Pendeta beberapa kali untuk melayani di tempat kita. Jadi puji Tuhan hari ini saya bisa ada kesempatan melayani di tempat Bapak. Tuhan baik. Tapi apa yang mau saya katakan, semua yang ada dalam hidup kita, saya mau katakan
kita nggak bisa buat apapun. Semua Tuhan kasih aja sama kita. Semua Tuhan kasih. Maka ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu memberikan kehendak bebas, Bu. Kita mau menyadari bahwa itu adalah pemberian Tuhan buat kita karena kita merasa kita layak, boleh. Kita mau menyadari bahwa semua Tuhan berikan sama kita walau kita tidak layak, boleh. Karena manusia itu ketika diciptakan Tuhan, Tuhan gak pernah nyuruh-nyuruh. Pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan gak pernah paksa Adam itu kemudian melakukan apa maunya Tuhan. Tuhan gak pernah paksa. Tuhan kasih pilihan buat Adam. Tuhan berkati semua yang Tuhan ciptakan. Maka manusia diciptakan Tuhan hari ke-6, Pak. Hari terakhir. Hari di mana Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu di alam semesta, di Taman Eden pada waktu itu. Semua udah lengkap. Dan semua sudah diberkatinya. Karena Tuhan sayang sama kita. Tapi walau begitu, ada orang yang merasa dia disayang Tuhan. Tapi ada juga orang yang merasa, kalau Tuhan sayang, kenapa hidup saya seperti ini? Saya mau katakan sejak dari awalnya Tuhan ciptakan kita. Tuhan kasih kita kehendak bebas. Maka pada waktu Adam diciptakan, Tuhan bilang sama Adam, ini semua udah kuciptakan buat kamu. Ada tumbuh-tumbuhan, kamu makan. Kuasai aja itu. Karena aku sudah memberkatinya. Malah Tuhan bilang nanti beranak cucu ya. Jangan lupa ya. Siapa tahu di sini kan ada yang berpikir gak mau nikah, siapa tahu. Tuhan kasih pilihan. Ya. Tapi Tuhan gak maksa. Dia bilang kalau kamu lakukan, kamu kuasai ini semua, ini sudah kuberkati. Kamu bekerja, akan kuberkati. Tapi lalu kemudian Tuhan buat satu pohon pengetahuan di tengah-tengah daripada Taman Eden itu sendiri. Dia cuma bilang, cuma yang satu itu aja. Jangan kamu apa-apain gitu loh. Dilihat jangan, dipegang jangan. Coba, kurang baik apa tuh gitu loh. Dia kasih pilihan buat kita sekarang untuk menyadari semua yang Tuhan sudah berikan. Dia kasih pilihan sekarang sama kita buat bergantung sama Tuhan, atau kita bergantung kepada kenyataan kehidupan yang saat ini sedang kita alami. Tapi walau begitu, Adam udah dikasih yang enak, dia pilih yang melanggar. Tuhan katakan kalau kamu makan itu pohon di tengah, kamu pasti mati. Benar gak? Itu Tuhan bilang ya. Kalau ada di pikiran kita, belum tentu mati. Saya mau katakan itu iblis yang bicara di pikiran kita. Karena iblis memang dekatin si Hawa. Mana mungkin? Makan aja. Orang semua katanya jangan dimakan. Makanlah. Kamu pasti jadi sama seperti Allah. Bayangin tuh. Jadi saya paham, bukan hanya di pikiran Bapak Ibu, di pikiran saya pun sekarang terus akan berkecamuk pilihan-pilihan yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita mau melihat keadaan ini sebagai keadaan yang buruk, boleh. Kalau kita mau nyala-nyalain Tuhan, silakan, kata Tuhan. Kamu mau nyalain Tuhan juga, Tuhan gak bisa maksa. Karena dari awal Tuhan ciptakan otak manusia gak bisa dipaksa-paksa. Makin dipaksa makin melawan. Betul apa betul? Gak usah dipaksa, disuruh aja Pak, disuruh. Ada di sini yang suka disuruh-suruh? Gak ada. Suruh tepuk tangan gak akan ada yang mau. Kalau mau tuh pasti pura-pura lah. Tapi ada pilihan lain. Kalau dia mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus, tepuklah tangan sekarang karena Tuhan Yesus baik. Amin.
Itu pilihan. Pada waktu kita memilih untuk bersyukur sama Tuhan, dalam keadaan apapun, ada sukacita yang mengalir. Sebagian akan bertanya, kok bisa? Saya hanya bisa jawab, itu Roh Kudus. Itu Roh Kudus. Karena Tuhan ketika menciptakan Adam dan Hawa, Dia kasih pilihan, Pak. Tuhan gak maksa. Katakan amin. Jadi kita sekarang duduk di sini, itu kursi. Saya cuma bisa bilang kursinya di situ bisa ada karena Tuhan. Karena kalau bukan karena Tuhan, yang pertama kursi nggak ada. Yang setuju sama saya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu kursi bisa aman, lantainya ini begini rata gitu ya. Saya cuma bisa bilang itu karena Tuhan, bukan karena manusia. Tapi mungkin di dalam pikiran kita akan bertanya sekarang, atau mungkin nggak bertanya, akan berpikir, kalau nggak ada tukang, siapa bilang bisa ada? Coba tanya lagi dalam pikirannya, kenapa tukang bisa hidup? Siapa hidup sekarang? Coba angkat tangan. Yang hidup aja angkat tangan. Nah, banyak juga nggak mau angkat tangan. Kenapa? Karena dia merasa nggak hidup. Atau karena dia merasa saya nyuruh-nyuruh kita angkat tangan. Buat aku udah tahu, manusia itu nggak bisa disuruh-suruh. Saya mau katakan begini, bahkan saya sebagai seorang dosen aja, saya nggak bisa nyuruh-nyuruh mahasiswa saya. Kalau saya mau nyuruh mahasiswa, saya harus buat hukuman. Kalau kamu nggak lakukan, ini hukumannya. Saya kasih dia pilihan. Kalau kamu lakukan, saya kasih nilai bagus. Kalau kamu nilai bagus, ya kamu lulus. Nangkep gak? Jadi kalau kemudian kita menyadari pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1. Semua yang ada di alam semesta ini bisa ada hanya karena Tuhan, Pak. Siapa yang hidup? Coba angkat tangan. Siapa yang udah tahu kenapa dia hidup sampai sekarang? Angkat tangan. Oh, udah tahu kan? Ini udah nggak tahu atau gimana ini? Coba pikirkan. Kenapa kita bisa hidup? Nah, saya kuliah di kedokteran 12 tahun. Jadi 6 tahun buat jadi dokter umum, Pak. 6 tahun lagi buat jadi spesialis. Saya cuma bisa bilang, bukan karena aku bisa, karena aku nggak bisa apa-apa. Pada dasarnya saya nggak bisa buat apapun. Dari mana saya tahu? Pada waktu kita pelajari semua ilmu kedokteran itu ya, tubuh manusia ini terdiri, kalau nggak salah itu 40 triliun sel. 40 triliun, Pak. Disuruh hitung pun kita nggak mau pasti. Ya, buktinya dulu waktu kita disuruh belajar gitu ya, ini pelajari sel gitu ya, kita lihat selnya, waduh, malas banget, Pak, malas banget, ribet, karena satu sel itu aja terdiri dari begitu banyak organ-organ lagi di dalamnya. Sampai saya ketemu dengan pertanyaan, kok bisa ada itu sel? Kok bisa ada? Coba sekarang tanya sama diri sendiri, kok bisa ada sel di dalam tubuh saya itu? Kalau Anda rasakan sekarang sukacita dengan pertanyaan yang Anda jawab sendiri, berarti Anda ketemu jawabannya. Tuhan Yesus baik. Tapi kalau Anda masih bingung, saya cuma bisa kasih tahu aja. Satu sel itu pun saya udah belajar, bahkan seluruh ahli-ahli kedokteran, Pak, boleh kumpul buat kongres tiap hari. Saya jamin tidak akan sanggup menciptakan satu sel pun. Maka kalau kita hidup sampai dengan saat ini, lihat kiri kanannya, itu adalah kuasa kebaikan Tuhan. Itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Udah sukacita belum?
Aku nggak mau mulai khotbah kalau belum sukacita, capek. Soalnya pada lihat wajah gini, aduh capek bu. Kita udah jauh-jauh datang sini bu. Satu hal yang membuat saya mau melayani Tuhan, karena saya percaya ada sukacita yang Tuhan berikan buat saya. Dan saya percaya Roh Kudus itu akan memberikan sukacita di hati kita pagi ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi tadi Ibu Wel udah bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu benar. Ya, itu benar. Kami dokter cuma bisa buat resep. Resep itu adalah terdiri dari obat. Obat itu adalah zat kimia. Maka ketika zat kimia itu kita konsumsinya bisa dari mulut, lalu dia diserap. Kalau dia udah dipecah jadi molekul-molekul, itu molekul obatnya akan nyampe di sel-sel kita. Lalu kemudian dia bekerja, muncul efek, hilanglah rasa sakit. Tapi obat yang bekerja itu habis sendiri dia. Habis. Maka ketika habis obatnya dari dalam tubuh kita, pasti tetap sakit. Jadi dokter bisa nyembuhkan, bisa. Tapi mohon maaf, cuma sementara. Karena kalau dia stres lagi, maka sakitlah. Ya. Siapa pernah sakit kepala coba? Ya, semua pernah sakit kepala kan? Siapa pernah ketika dapat duit banyak sakit kepala juga? Nggak pernah. Kenapa? Karena waktu dapat duit udah mikir nih, oh enak ini, aku bisa beli ini, bisa beli itu. Tapi kalau kita percaya hari ini bahwa Tuhan itu menyediakan segala sesuatu dalam hidup kita, tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya yang jamin, Bapak Ibu gak akan pernah sakit kepala lagi. Tapi kalaupun masih ada sakit kepala juga, tolonglah datang berobat sama Dokter Joseph aja ya. Bener Bu, haleluya. Karena saya udah dengan mata kepala sendiri, saya sudah menyaksikan pasien yang saya obati Pak. Belum dia minum obat, dia udah bisa hilang rasa sakitnya. Coba, mungkin sebagian orang, gimana caranya? Ya kan dokter kan ada alatnya gitu ya, ada stetoskop lah. Paling mantap itu adalah stetoskop tuh Pak Jan ya. Lalu ketika dengan stetoskop saya bilang, dengerin gini. Waduh, jantung ibu bekerja Bu, luar biasa, Tuhan baik. Tarik napas Bu. Ada napasnya Bu, ya paru-paru ibu itu diciptakan Tuhan. Perutnya, wah Tuhan baik, Tuhan baik. Pada waktu pasien itu kemudian nangkep dengan apa yang saya katakan. Tuhan baik ya. Tuhan Maha Kuasa ya. Tahu nggak Pak? 10 menit masih sakit. Nggak sakit lagi dong. Ada yang bingung. Kenapa nggak sakit lagi? Saya cuma jawab. Karena kamu memilih setuju dengan apa yang saya perkatakan dari tadi. Kamu memilih setuju bahwa Tuhan itu baik. Kamu memilih setuju bahwa kasih setia Tuhan itu luar biasa. Kamu memilih setuju bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat. Ketika kita setuju dengan kuasa Tuhan yang dahsyat Pak, saya percaya tidak ada persoalan yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bahkan ketika kita sedang memilih percaya kepada kuasa Tuhan, Roma 8:28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Yang mengasihi Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan? Yang setuju bahwa Tuhan Yesus itu baik. Yang setuju kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan. Haleluya. Masih ada yang sedih? Gak apa-apa. Nanti udah habis waktu soalnya ya kan. Kita masuk ke dalam tema. Jadi tema setahun ini, tema itu hampir sama di semua gereja kita, keluarga. Ya. Jadi saya berdoa orang-orang yang terkoneksi dengan Tuhan itu akan membawa berkat besar di dalam keluarga kita. Katakan amin.
next slide. Mazmur. Nah, ini seorang ayah. Berapa banyak ayah di sini? Bapak-bapak angkat tangan. Wih, ya. Seorang ayah itu menentukan berkat kebahagiaan yang akan diterima oleh istri dan anak cucunya. Ini pilihan, ini pilihan. Nah, ini pilihan, Pak. Nggak ada yang maksa-maksa. Tuhan tuh nggak pernah maksa kita. Mau ikut, kamu diberkati. Mau nggak ikut, ya berjuang sendirilah gitu. Tahulah capeknya hidup di dunia ini. Next slide. Mazmur 128 ayat 3-4. Kita baca sama-sama. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Pilih. Mau takut akan Tuhan? Pada waktu kita takut akan Tuhan, Pak, segala sesuatu akan kita lihat bahwa Allah bekerja hanya untuk mendatangkan kebaikan. Maka hati kita akan dipenuhi dengan rasa syukur sama Tuhan. Berarti bapak-bapak yang takut akan Tuhan, hatimu hanya dipenuhi rasa syukur. Mau rumah kita kebanjiran, bapak tetap bilang puji Tuhan. Sebagian akan bilang sama aku, enaklah Dr. Joseph gak kebanjiran rumahnya. Ya, saya bukan bersyukur karena rumahku gak kebanjiran. Saya hanya bersyukur karena saya bisa ada di tempat ini saat ini. Saya bisa bersyukur hanya karena saya tahu saya bisa hidup itu hanya karena Tuhan. Karena kalau kita mau tanya, kalau gitu nggak ada persoalan ya dalam hidup ini. Saya mau tanya, apa mungkin ada orang hidup tidak ada persoalan dalam hidupnya? Gak mungkin. Persoalanku besar kali, Bang. Abang mau tahu? Pasti gak ada yang mau tahu lah. Karena waktu saya kasih tahu, Bu, pasti Bu ikut sakit kepala nanti mikirinnya. Tapi satu hal yang saya percaya, karena saya mau takut akan Tuhan, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, Allah akan mengubahkan semua persoalanku, mendatangkan berkat kebaikan dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Ini janji Tuhan, Pak. Pada waktu kita percaya bahwa Tuhan yang berjanji, Bapak, Ibu sedang bersyukur sama Tuhan. Tetapi kalau kemudian ada di antara kita yang mempertanyakan, oh, masa sih? Saya mau bilang, itu pilihan. Itu pilihan. Tapi kalau kita memilih dengan kesadaran kita, nggak mungkin Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak tepati janji. Aku mau hidup sebagai seorang bapak, seorang ayah di dalam keluargaku. Yang kupegang teguh adalah Tuhan. Yang kupegang teguh adalah kasih setia Tuhan. Maka anak-anakmu akan diberkati Tuhan. Istrimu akan seperti pohon anggur yang subur. Katakan amin. Ini kalau istri saya sekarang gak ikut ini melayani ya, saya sebenarnya gak suka kali. Saya pengen istriku ada di hadapanku terus. Karena kalau aku lihat istriku, bahagia kali aku. Gak ada yang lebih membuat aku bahagia, Bang, selain melihat istriku. Kalau gak percaya, tanya sama istriku. Bukan karena istriku gak pernah minta uang, saya kasih semua, Pak. Saya kasih aja. Kenapa? Karena saya pegang ini. Laki-laki yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan menyadari kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari apa yang bisa kita pikirkan dan bayangkan. Maka di dalam otak ini, ya kalau ditanya sama saya itu ya, yang ada itu cuma kebaikan Tuhan, Pak. Lihat hal yang buruk, saya mah tertawa aja. Udahlah, Tuhan tahu yang terbaik lah, saya bilang. Mau banjir lah situ. Ya. Mau nggak ada minyak. Jadi kalau saya ditanya sekarang apa yang buat pening, nggak ada BBM gitu ya. Tapi itu pun tadi pagi saya bangun cepet-cepet, ya. Saya cari selang. Saya biasa itu udah naik sepeda motor, Pak. Saya nggak pala suka naik mobil. Saya mau katakan dulu, saya pikir punya mobil itu buat aku bahagia. Saya mau bilang, 3 mobilku di rumah, 3. Tapi lalu kemudian mobilku hanya aku parkir aja di rumah.
Saya hanya naik sepeda motor. Kenapa? Saya mau cepet-cepet pulang ke rumah. Lihat Is. Tapi kalau saya di mobil, aduh. Pak, bener Pak. Sound systemnya saya buat mahal Pak. Saya buat mahal supaya saya pikir dulu biar enak Pak, biar enak. Tapi sekarang saya tahu nggak ada yang lebih membahagiakanku selain melihat istriku seperti pokok anggur yang dijadikan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya tahu Pak, Bapak masih pusing Pak. Kenapa pusing? Karena mungkin setiap lihat istri cuma nanya, ada uang? Bu, ibu bisa membuat istri Bapak, suami ibu menjadi suami yang takut akan Tuhan. Benar kan? Coba yang setuju sama saya coba angkat tangan dulu. Istri-istri bisa membuat suaminya jadi laki-laki takut akan Tuhan. Angkat tangan istri-istri. Wih, haleluya. Caranya gampang Bu. Pada waktu ibu perlu uang, catat ya. Pada waktu ibu perlu uang Bu, ibu langsung ingatin bahwa ada satu sumber yang tidak akan pernah mengecewakan ibu. Dan ibu tahu itu siapa? Yesus. Maka ketika ibu berkata sama suami, Pak, kita perlu uang Pak, tapi mama percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat buat papi. Papi akan diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan amin. Pas. Maka ketika suami melihat istrinya berkata tentang Tuhan, dia akan melihat istrinya seperti malaikat. Tapi kalau suami lihat istri yang dibilang cuma, mana uangnya? Benar apa benar? Tanpa sadar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu yang membuat kita jadi sering sakit kepala tiap hari. Kita tuh nggak pengen marah-marah, tapi jadi marah-marah. Ibu-ibu sebenarnya nggak ada yang pengen cerewet, tapi jadi cerewet. Bapak-bapak sebenarnya pengen pulang cepat ke rumah, tapi dia tahu kalau dia pulang cepat ke rumah dia hanya jumpai istrinya yang cerewet. Sehingga di Amsal dikatakan lebih baik di soto rumah katanya, daripada dengan istri yang cerewet. Lebih baik ke padang gurun katanya. Kadang-kadang lebih baik ke padang gurun daripada dengan istri yang cerewet. Amin. Udah masuk Tuhan di otak. Saya mengerti kok. Yang senyum-senyum tulus begini nih, itu Tuhan udah masuk otak. Dan saya paham benar. Tuhan tidak pernah maksa. Tuhan tidak pernah maksa kita. Karena otak manusia sejak dari awal Tuhan ciptakan, Tuhan pun gak pernah maksa. Dia kasih kebebasan, pilih. Maka saya katakan tadi buat ibu-ibu, udah kasih tahu aja sama suami dari mana sumber uang. Benar gak Bu? Tapi kalau ibu tiap-tiap, mana uangnya? Suaminya yang pertama korupsi. Karena dia cuma tahu jawaban satu, uang. Kalau udah ku kasih uang sama istriku, senanglah istriku. Maka dia cari jalan dengan apa? Mencari uang. Yang pertama korupsi. Cara yang kedua, ini aku ngajarin cara cari uang. Cara yang kedua setelah korupsi, pinjol. Pinjaman on. Oh tapi sebelum pinjol ada, bukan pinjol, judol. Judol, tahu judol? Karena di dalam otak suaminya dia cuma tahu satu hal, kalau ada uang, istriku Lalu muncullah di HP kita ini ya, begitu banyak tawaran, gacor katanya. Gua baru narik, WD, paham maksud saya?
Andai kata suami ibu lebih senang lihat ibu daripada lihat HP, suamimu pasti nggak kena judol dan pinjol. Tapi persoalannya, tanpa ibu sadari, suami udah nggak suka lagi lihat ibu karena ibu taunya cuma merepet. HP ini tahu bu, HP ini ya, ini punya AI namanya, Artificial Intelligence. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, mulai dari pagi, bahkan saya bilang ketika kita tidur, dia nyedot data dari kehidupan kita. Jadi kalau kita sering bicara tentang uang, HP ini akan memberikan solusi uang. Dia kasih solusinya apa? Yang pertama judol. Setelah nanti judol itu orang akan gampang kena. Kenapa? Karena awal-awal dikasih menang. Bilang kiri kanannya, kalau kamu menang itu di awal aja. Bilang, biar ada gunanya kita jumpa hari ini. Jadi saya mau katakan itu bukan orang jahat kalau dia kena judol, bukan jahat. Dia cuma, jangan bilang siapa ya, bodoh. Tapi udahlah, nanti marah dibilang bodoh karena dia nggak pernah ke gereja. Karena kalau dia pernah ke gereja, dia tahu dia punya pilihan yang lain. Kita punya Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Kita punya Tuhan yang selalu pelihara kehidupan kita. Haleluya. Berapa menit lagi Pak? Aku ketawa-ketawa aja nih Pak. Tengok dulu waktunya Pak, nanti lewat. Berapa menit? Habis. 10 menit. Ya, saya mau bilang, kesusahan dunia ini tidak bisa membuat aku susah. Cuma satu jawabannya, karena aku memilih untuk bergantung sama Tuhan Yesus. Karena siapa bilang dokter nggak susah? Coba lihat, di penjara Pak. Dokter yang berusaha menolong pasien, tapi pasiennya mati, keluarga jadi kecewa, dokternya di penjara. Saya mau tanya, kalau saya bawa itu ke dalam pikiran saya, apa beda dokter dengan orang jahat? Karena kalau orang jahat membunuh, dia di penjara. Dokter bekerja untuk menyembuhkan orang sakit, tapi kemudian Tuhan berkata lain, dokternya di penjara. Ayo, pikir. Tapi saya berpikir, selama aku bergantung kepada dunia ini, kenyataan-kenyataan ini, aku pasti akan depresi. Aku pasti akan menempatkan diriku sebagai laki-laki yang tidak takut akan Tuhan. Tapi pada waktu saya menyadari Tuhan, kalau saya jadi dokter, itu bukan karena aku. Saya cuma mau aja ikut Pak. Saya hanya mau aja. Dalam hidup ini ketika Tuhan kasih kehidupan buat kita, Tuhan kasih pilihan, kamu mau apa enggak? Kalau kamu mau, maka Tuhan yang akan bekerja. Maka pengharapanku, Tuhanlah segala-galanya. Katakan amin. Jadi saya berdoa rumah tangga kita, nggak usah takut anakmu mau jadi apa. Kamu hidup takut akan Tuhan aja Pak. Bapak-bapak yang hidupnya takut akan Tuhan, rumah tanggamu diberkati. Ibu-ibu mungkin akan berpikir sekarang, iyalah, tapi suamiku kenapa nggak takut akan Tuhan? Bu, ibu buat dia jadi takut akan Tuhan. Saya udah kasih tahu tadi caranya, iya kan? Kalau kita perlu uang, jangan uang yang diingatin. Ingatkan sama dia, Tuhan Yesus baik ya Pak ya. Ini ibu rajinnya ke gereja minta ampun. Ya? Sampai kadang nyuruh-nyuruh suami harus ke gereja lah kau, ayo ke gereja, tak lupa ke gereja kan? Pening kepala suami, bu. Nggak bisa. Jangan buat suamimu menjadi takut sama dirimu, bu. Jadi kalau saya bilang istriku seperti pokok anggur, saya sedikit pun nggak takut sama istri bang, nggak takut aku. Saya nggak takut, tapi saya nggak pernah marah sama istri, bukan karena saya nggak takut sama dia. Saya cuma takut Tuhan. Dan saya sadari itulah kuncinya. Sehingga kita bisa bertahan sampai dengan hari ini tetap sukacita. Bedanya cuma di situ aja. Hati yang gembira, satu lagi hatinya stres. Beda tipis. Kalau kehidupan kita sama Pak.
Mana ada orang nggak susah sekarang? Semua orang susah, Pak. Kadang-kadang ketika orang datang sama saya, bantulah, kasihlah uang. Maaf ya, aku nggak punya uang sekarang. Tapi aku punya Tuhan. Kalau kamu mau, ya saya bisa kasih tahu tentang Tuhan samamu. Saya bilang gitu, Pak. Tapi ya saya nggak punya waktu dong kita ngobrol gitu. Saya kasih aja YouTube udah. Tengok aja YouTubeku, bilang dengerin di situ semua. Dengerin aja sambil masak ibu, dengerin bu. Ya, aku bukan promosi YouTubeku, aku promosi Tuhan Yesus. Nanti ada lagi yang bilang gitu, YouTube-nya dipromosikan ya kata, iyalah. Amin. Berapa banyak kita mau jadi suami-suami takut akan Tuhan, suami-suami angkat tangan. Haleluya. Istri-istri, berapa banyak yang mau menolong? Karena istri dijadikan Tuhan sebagai penolong untuk suamimu. Kamu mau menolong supaya suamimu takut akan Tuhan, angkat tangan. Anak-anak, next slide. Ini buat anak-anak. Terakhir saya tutup di sini. Efesus. Next slide. Nah nih, siapa yang masih punya orang tua? Orang tua kandung, angkat tangan. Wih, haleluya. Kita punya kesempatan diberkati Tuhan pagi ini. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saya mau tanya, siapa mau bahagia? Angkat tangan dulu. Udah enggak angkat tangan, enggak usah bahagia. Enggak ada masalah buatku. Saya cuma mau kasih tahu pilihannya. Ketika seseorang mau berbahagia, dia punya pilihan. Dia mau bahagia karena segala hal yang ada di dunia, silahkan kata Tuhan. Tapi ketika kita membaca firman ini, Tuhan yang berjanji, siapapun anak-anak di ruangan ini yang kemudian kau mau untuk taat dan hormat kepada orang tuamu, Tuhan yang akan membahagiakan engkau. Dan bukan hanya bahagia, umurmu panjang. Saya berdoa umurku 200, 300. Bukan karena aku dokter, aku tahu obat. Gak ada obat yang bisa buat umur panjang. Gak ada vitamin yang bisa buat umur panjang. Satu hal yang aku tahu, kalau Tuhan kasih aku umur panjang, Tuhan hanya mau saya kasih tahu sama orang lain bahwa di dalam hidup ini Tuhan itu baik. Itu aja. Jadi ketika saya mau memberitahu itu, Pak, senang kali aku. Kayak sekarang ada yang lihat aku lagi sedih, coba aku tanya. Lalu kalau ditanya, emang saya dapat apa di sini khotbah? No, tapi saya percaya sukacita yang Tuhan berikan itu ketika kita mau pilih untuk bergantung dan berharap sama Tuhan. Dan ketika kita bergantung berharap sama Tuhan, tanpa kita sadari mungkin kita sedang memuji Tuhan. Memuji Tuhan artinya apa? Mengakui kebesaran Tuhan. Lalu ketika kita sudah memuji Tuhan, saya menyadari gak ada lagi tujuanku kecuali hanya untuk menyenangkan Tuhan. Maka saya menyembah Tuhan. Pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, hadiratnya itu akan kita rasakan dalam hidup kita. Karena hadiratnya ku rasakan, ada sukacita yang gak akan mungkin bisa diberikan oleh dunia ini kepada kita, Pak. Katakan amin. Saya udah bilang tadi dari awal, kalau saya pengennya datang ke sini mungkin jalan kaki, saya mau. Saya siap. Kalau memang saya harus jalan kaki, kata Tuhan, saya akan jalan kaki ke sini. Hanya untuk apa? Menunjukkan, Pak, betapa Tuhan itu baik. Betapa semua ini ada karena kasih setia Tuhan. Saya cuma bisa bilang, apapun yang kita miliki dalam hidup ini, itu tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sejati buat kita. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan, ini nanti telepon bapak mamanya ya, mama mau apa? Mungkin ada perempuan di sini yang takut menikah. Kalau kata mamanya, menikahlah kau baru. Bilang langsung, siap mak. Kenapa siap? Karena kamu tahu janji Tuhan.
Orang-orang yang takut akan Tuhan, kau akan menjadikan suamimu menjadi takut akan Tuhan nanti. Amin. Kau akan menjadi pokok anggur. Perempuan, siapa yang belum menikah di sini yang nggak mau menikah karena takut? Dengar ini janji Tuhan, nggak bisa kusuruh kau bertobat. Karena Tuhan juga nggak bisa suruh-suruh. Tuhan kasih pilihan. Amin. Buat mungkin ada orang tua kita saat ini sedang sakit ya. Banyak kita orang tua jadi sakit. Kenapa dia sakit? Dia nggak sanggup lagi membilang sama anak-anaknya mau apa. Dia udah menahan aja. Opung, apa mau opung? Huh? Aku dokter loh yang bertanya. Bener gak? Kalau manusia ini kalau dia mau sesuatu lalu kita berikan apa yang dia mau, dia pasti senang, bener gak? Pada waktu dia menjadi senang, dia jadi sembuh. Lalu saya hanya bisa panggil anak-anaknya gitu, Pak, tolong Pak. Ini orang tuamu ini gampang yang menyembuhkannya sebenarnya. Tapi ada kemauan, keinginan yang belum terpenuhi. Maka saya bilang anak-anaknya harus rajin. Tanya sama mamanya, tanya sama bapaknya yang udah tua ini. Papa mau apa? Mama maunya apa? Jangan cuma dibawa berobat. Kalau cuma dibawa berobat aku senang karena kalian pasti bayar. Tapi saya takut Tuhan, saya bilang gitu. Saya nggak mau pasien berobat sama aku ulang-ulang gitu ya. Ulang-ulang karena saya nggak tahu. Saya nggak kasih tahu sama dia rahasia sembuhnya, Pak. Saya nggak mau, Pak. Saya harus kasih tahu sama dia rahasia sembuhmu adalah hati yang gembira. Dan hati yang gembira itu ada pilihan. Ada pilihan. Tuhan nggak pernah maksa-maksa. Kamu harus gembira karena Tuhan. Itu terserah kita aja. Tapi kalau kita menyadari, kita ambil pilihan karena kita tahu kita juga bisa menolak pilihan yang Tuhan kasih. Kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Berapa banyak kita mau menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan? Bolehkan lambaikan tangannya. Bersyukur, bersyukur. Mari kita bangkit berdiri. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami menyembahmu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Hidupku ku sembah Kau Tuhan. Boleh angkat kedua tangan kita, katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami mau menyembahmu ya Tuhan. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau. Yesus, Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Karena Engkau baik Tuhan. Karena kasih dan setiamu. Karena kuasa-Mu ajaib untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya keselamatan yang Tuhan berikan buat kami. Engkau yang Allah yang berkuasa, tapi kemudian Engkau rela datang mengambil rupa seorang manusia. Bukan hanya manusia, tapi manusia yang miskin. Engkau rela memiskinkan dirimu. Engkau lahir di kandang domba buat kami. Karena Kau mengampuni kami Tuhan. Siapakah kami sehingga Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara pagi ini, tapi hamba berdoa hadirat-Mu Tuhan Kau nyatakan di tempat ini, dalam kehidupan setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Engkau boleh pulang
Engkau boleh tinggal dimanapun, tapi aku berdoa untukmu. Roh Kudus akan dicurahkan dalam kehidupanmu. Oh, Yesus baik, Yesus baik. Oh, namanya namanya, namanya sandararabo, namanya namanya so, namanya sandararabo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau mengasihi setiap kami, Kau memulihkan keluarga-keluarga di tempat ini. Kau pakai kami Tuhan untuk menyatakan betapa baiknya Tuhan Yesus. Pakai setiap kami, dimanapun Engkau menempatkan kami Tuhan, apapun tugas dan pekerjaan kami, biar kami membawa kebaikan Tuhan Yesus kemanapun kami pergi. Bahkan buat ibu-ibu rumah tangga, kalau Engkau hanya di rumah saja, saya berdoa untuk Engkau. Tugasmu sebagai ibu rumah tangga bukan tugas yang mudah, tapi tugasmu sebagai ibu rumah tangga, Engkau membawa misi yang begitu besar, supaya suamimu bisa menyadari kebaikan Tuhan, supaya anak-anakmu bisa menyadari kasih setia Tuhan. Jadilah seorang istri yang takut akan Tuhan, sehingga engkau akan dijadikannya menjadi seperti pokok anggur. Engkau menjadi sumber sukacita di dalam rumah tanggamu. Kalau engkau sebagai anak-anak, aku berdoa kepadamu, engkau jadilah sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang taat kepada orang tuamu, anak-anak yang menghormati orang tuamu. Karena engkau percaya anak-anak yang menghormati orang tuanya, Tuhan yang berjanji akan menjadikan engkau berbahagia dan panjang umurmu. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan bersama kita katakan amin.